Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah suasana di waktu maghrib, sholat menjelang sholat maghrib di musola Gria Fajar Madani. Ya, sungguh indah. Lihat itu alamnya. Ya, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita akan melihat profil daripada musola Al-Madani ini, yang insya Allah musolanya imut, kecil, tapi banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di musola Al-Madani yang berada di perumahan Gria Fajar Madani, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat sisi depan atau mihrab dari musola Al-Madani yang terletak di komplek perumahan Gria Fajar Madani. Kita lihat satu persatu apa yang ada di mihrab musola ini. Pertama kita lihat tuh AC sebagai penyucuk untuk imam sholat. Kemudian kita lihat juga ada yaitu Quran sholat, sehingga bisa kita membacanya setiap kali sholat, terutama untuk imam. Kita lihat ini menempel, tatakannya menempel di dinding mihrab. Ini Qurannya sangat besar sekali, ya, sehingga enak dibaca untuk imam yang fungsinya untuk menghatamkan Al-Quran, sehingga setiap sholat itu dibaca, sehingga bisa memungkinkan untuk menghatam Al-Quran, ya, ketika pelaksanaan sholat. Ini ada raknya berfungsi macam-macam. Raknya ini ada rak untuk tempat buku, ya, fungsi rak ada tempat buku. Kemudian di bawahnya ada monitor CCTV. Kemudian kita lihat lagi, ya, di bawahnya ada perlengkapan untuk pengurusan jenazah. Ya, di sebelahnya lagi adalah kotak infak yang berbentuk kuburan. Ya, sehingga untuk lihat itu, ya. Nah, lihat. Ya, ini bentuknya seperti kuburan, sehingga mengingatkan kematian. Bahwasanya infak itu menjadi modal, ya, bagi orang-orang yang meninggal, ya, ketika melihat bersemangat, ya, untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat lagi, ini kalau kita lihat di dalam ini adalah perlengkapan untuk sound system. Sound system di dalamnya nggak kita buka, ya. Ya. Nah, kemudian kita lihat ini. Ya, ini apa ya? Nah, ini adalah mimbar portable. Ini sangat, coba kita buka. Nah, Masya Allah, ya. Ini sangat, jadi ini mihrab kecil, tapi fungsinya banyak sekali. Ini mihrab yang minimalis, ya. Mihrabnya ada, Quran sholatnya ada, kemudian rak yang multifungsi, kemudian ada AC, ini remote-nya. Ya. Kita lihat lagi di sisi depannya. Ini di atas
atasnya ada, ya, coba ini ada screen, ya, ada slide untuk ini kalau ditarik, ini slide-nya bisa ya untuk nonton ya, untuk ada presentasi pengajian. Coba kita buka lihat, kita buka slide-nya ya, Masya Allah. Kita buka slide-nya, lihat ini. Nah, ini kalau digunakan untuk macam-macam. Biasanya untuk hari Sabtu itu belajar bahasa Arab. Kemudian untuk kajian-kajian, kemudian untuk rapat ya, DKM. Masya Allah ya, ini musola kecil tapi multifungsi, banyak fungsinya, manfaat dan kegiatannya banyak di musola ini. Nah, seperti kita lihat lagi atasnya, nah lihat tuh, ini atasnya ada jam digital. Jam digital ini memuat jam, kemudian hari, tanggal, kemudian waktu sholat subuh, waktu syuruk, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Dan jam ini ketika datang waktu sholat ini alarmnya berbunyi. Ya, baik, Masya Allah. Ini sisi depan daripada musola Al-Madani. Ya, coba kita lihat kita tutup ya. Kita tutup lagi slide-nya. Ya. Nah, Masya Allah. Ya. Coba kita lihat ini sisi depan itu ada kipas angin, kemudian untuk speaker sound, ya. Soundnya bagus suaranya. Ini sisi kiri. Kemudian juga di bawahnya ada jendela. Jendelanya ini geser ya. Jadi kalau mau untuk penggantian udara, kita lihat, coba kita buka. Masya Allah. Ya. Ini waktu syuruk ya. Ya. Pas angin, kemudian jendela, kemudian di sebelahnya coba itu ada sebelah kiri jendela ada putih-putih ya. Ini adalah semprotan minyak wangi untuk penyegar ruangan ya, pengharum ruangan. Ini otomatis bisa disetting berapa menit ya, berapa kemudian itu menyemprot minyak pengharumnya. Kita lihat lagi di sebelah kanan juga ada kipas angin ya, dan sound ya. Kita juga sama seperti sisi sebelah kirinya ada jendela yang bisa digunakan untuk ya pergantian udara ya. Ini ruangan ber-AC ya, di settingnya ya. Coba kita lihat atapnya. Lihat atapnya ya, ini pewarnaannya sungguh ya bagus sekali ya, sehingga ini jamaah sangat nyaman kalau terutama di malam hari ya. Ada yang setelah subuh ya sambil menunggu waktu surut tilawah Al-Quran. Jadi setelah subuh ini agendanya di Musholah Al-Madani ya. Setelah sholat subuh ada kultum ya, setiap pagi yang dibacakan oleh imam ya. Kemudian setelah kultum ya, ini para jamaah ada yang berzikir, kemudian tilawah Al-Quran ya sampai waktu syuruk, sehingga jamaah ya ketika waktunya syuruk dia sholat sunnah syuruk yang berjumlahnya 2 rakaat ya. Lihat ini perwarnaannya, atapnya ini sangat nyaman sekali. Musola kecil sangat nyaman. Kita lihat lagi ya, kita lihat secara keseluruhan di depan ini. Lihat
Ya, ini sangat indah sekali. Sangat indah sekali ini Mushola Al-Madani. Kita lihat sisi belakang mushola. Ini ada galon air yang fungsinya banyak. Yang ketika ada acara, ya tinggal mengambil air di situ, ya sambil ya tilawah, menunggu syuruk, ya kita mengambil air di situ. Kita lihat juga, kita jalan lagi, ada ini meja untuk ngaji anak-anak, ya ada TPA setiap hari ba'da sholat maghrib. Ini juga ada kotak amal ya yang ditempel di dinding, ya yang fungsinya untuk jamaah yang ingin berinfak, ya tinggal meletakkan infaknya atau masukkan infaknya ke dalam kotak amal tersebut. Nah, kita lihat juga ada yang berdiri. Kita lihat ada yang berdiri. Itu adalah mimbar yang biasanya digunakan untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sehingga ketika ada pelaksanaan sholat tersebut, ya kita bawa keluar, ya, sehingga fleksibel, bisa dibawa kemana saja. Kemudian kita lihat itu ada 2 rak, ya ada rak untuk Al-Quran, juga untuk sajadah, mukena, Al-Quran, kemudian parfum, ya. Nah, ini tempat Al-Quran. Ini ada buku Iqra yang digunakan oleh anak-anak setiap hari setelah sholat maghrib. Ya, kita lihat secara keseluruhan daripada rak-rak tersebut yang fungsinya untuk meletakkan peralatan sholat dan Al-Quran. Alhamdulillah, ini Al-Quran juga banyak dan bermacam-macam juga ragamnya Al-Quran. Ada yang tarjamah, ada yang Quran tajwid yang dibuat berwarna-warni. Kemudian juga ada Al-Quran, ya, yang tarjamah, Quran biasa untuk tilawah. Juga ada Quran untuk hafalan. Ya. Kemudian kita lihat lagi di sisi belakang sebelah kiri, ini ada tangga untuk ya naik ke lantai 2, tangga untuk naik ke lantai 2. Ya. Ini di bawah tangga, ini ada pintu apa ini ya? Ini adalah pintu gudang. Pintu gudang. Ini gudang ini untuk meletakkan ya alat-alat yang berkenaan dengan kegiatan mushola. Ya ada piring, ya gelas, kemudian alat pel. Ya itu ada alat-alat untuk pelaksanaan hari raya kurban. Kemudian ada peti-peti yang berisikan ya bermacam-macam benda ya untuk keperluan ya mushola. Coba kita lihat, kita naik ya. Kita naik ke lantai 2. Kita naik ke lantai 2. Ya, itu. Kita naik ke lantai 2. Kita naik ke lantai 2. Nah, lihat. Ini lantai 2, ini biasanya digunakan untuk jamaah wanita ketika pelaksanaan sholat tarawih. Ya,
kemudian juga pelaksanaan sholat Jumat. Jadi selama pandemi Mushola Al-Madani digunakan juga untuk sholat Jumat. Ya, kalau di lantai bawah itu tidak memenuhi, ya sehingga jamaah bisa naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini dilengkapi juga kipas angin. 1, 2, 3, ada 3 kipas angin. Ya, kemudian juga ada sound, kemudian juga ada AC ya di lantai 2 ini. Kita lihat ke lantai bawahnya. Ya, kita lihat lantai bawahnya. Ya, seperti yang tadi dilihat ini dari sisi atas ya, kita lihat mihrab ya untuk imam, yang di atasnya ada jam digital. Kita lihat. Sekarang kita lihat sisi luar daripada musola, yaitu tempat wudhu. Tempat wudhu ini alhamdulillah baru direnovasi. Ya, kita lihat ini ada 3 keran ya, untuk berwudhu. Ya, kemudian di atasnya itu ada semacam topi ya di atas keran ya, supaya bisa meletakkan kopi atau peci ya untuk orang-orang yang berwudu, dan juga dilengkapi dengan cermin ya untuk bercermin para jamaah setelah melaksanakan wudu. Kemudian kita lihat juga di sini ada toilet ya, toilet Mushola Al-Madani yang dijaga kebersihannya setiap hari. Lihat ya, ini sangat bersih sekali dan wangi ya. Mushola ini ya, terutama di toiletnya itu dijaga kebersihannya, sehingga para jamaah yang akan melaksanakan sholat di mushola ini merasa nyaman ya, dan insya Allah ya, testimoni para jamaah merasa aman di Mushola Al-Madani ya untuk melaksanakan sholat ya, dimulai daripada tempat wudhunya, toiletnya, kemudian juga di dalam ruangan sholat ya. Mushola ini adalah sangat nyaman. Ini pemirsa komplek Geria Fajar Madani yang beralamatkan di Jalan At-Taubah, komplek ya dekat komplek AL, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri ya, Kabupaten Bogor ya, Jawa Barat, dengan kode pos 16968. Coba kita ya masuk ke kompleknya sampai menuju Mushola Al-Madani ya. Kita tuh jalan terus ya. Ini gerbangnya ya. Yang tadi adalah gerbang utama, ini gerbang kedua ya, ada pintunya sebagai ya pengaman ya, ya untuk komplek Geria Fajar Madani. Dan ini adalah pos security ya, yang setiap hari selama 24 jam ya berjaga-jaga untuk keamanan ya, komplek Geria Fajar Madani. Berjalan terus ya, nanti sampai menuju Mushola Al-Madani. Dan mushola ini tidak hanya khusus untuk warga komplek Geria Fajar Madani, akan tetapi warga di luar komplek juga dipersilakan untuk ya sholat berjamaah
di Mushola Al-Madani. Ya, kita lihat nih ya sambil berjalan ya sampai menuju Mushola Al-Madani. Mushola Al-Madani ini berdiri sekitar tahun 2011 ya, bersamaan dengan dibangunnya komplek Geria Fajar Madani. Nah, ini sudah menuju mushola dan itu pintu masuknya dari sisi sebelah utara. Pemirsa, sekarang kita akan melihat dan menuju Mushola Al-Madani dari arah sebelah selatan. Ya, kita lihat ya sambil berjalan. Ya, ini menuju Mushola Al-Madani dari sisi sebelah ya selatan. Ya. Nah, ini dari berbagai arah. Kalau waktunya sholat berjamaah, ya ini jamaah berdatangan dari berbagai arah. Dari arah utara, dari arah selatan, dari arah barat, dari arah timur. Ini jamaah berdatangan untuk menuju ke mushola ya, untuk melaksanakan sholat berjamaah ketika tiba waktu sholat. Ya, lihat itu, ini adalah Mushola Al-Madani. Ya, kita berjalan dari arah sebelah selatan. Nah, sebelum kita sampai di mushola, ini ada taman, ya. Taman yang fungsinya untuk bermain anak-anak. Ya, ada ayunan, ada perosotan. Ya, ini lengkap ini. Ya. Perumahan yang lengkap. Ya. Semuanya ya ada. Ya. Ditambah lagi, ini di depan mushola, di depan Mushola Al-Madani, ini ada ma'had. Ma'had ini adalah ya pesantren ya, yang sedang dirintis oleh Ustadz Muhsin, yang sekarang ini jumlah santrinya yaitu ada 8 orang. Nama pesantrennya adalah Ma'had Al-Quran. Ma'had Al-Quran yaitu Al-Iman. Lihat ini berada di depan ya Mushola Al-Madani. Inilah gambar-gambar kegiatan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di komplek Geria Fajar Madani setelah warga melaksanakan sholat Idul Fitri. Penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan di salah satu taman yang cukup rindang sehingga nyaman untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dari mulai menyembelih, kemudian menguliti, mencincang, sampai membagi-bagikan di plastik untuk dibagikan ke warga, baik itu warga kompleks sendiri maupun di luar komplek. Kita lihat sangat gembira dan sangat guyup ya, dan mencerminkan persatuan di antara atau sesama warga komplek Geria Fajar Madani. Ya, ini dilakukan insya Allah setiap. Inilah
kegiatan bersih-bersih menjelang Idul Fitri. Hari ini tanggal 9 Mei dan insya Allah Idul Fitri akan jatuh pada tanggal 13, sehingga beberapa hari lagi kita akan masuk ke 1 Syawal, yaitu Hari Raya Idul Fitri, sehingga musola Fajar Madani mengadakan bersih-bersih, sore bersih-bersih sebagai persiapan menjelang dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ini sangat kotor sekali area atau sekitar musola, sehingga perlu kita bersihkan. Dan juga sambil mendidik anak-anak untuk bersih-bersih. Lihat itu anak-anak kita ya masih kecil-kecil, dilatih untuk memelihara kebersihan di sekitar rumahnya, di sekitar lingkungannya, agar terbiasa bersih dimanapun mereka berada. Ini ketua DKM kita tidak ketinggalan kruk-kruk sampah yang berada di got sangat banyak sekali, sehingga menghalangi lancarnya aliran air yang berada di sekitar musola. Ini Pak Dudi, imam besar kita, yang sedang juga ikut partisipasi di dalam kegiatan bersih-bersih. Dan ini mantan ketua RT kita, subhanallah ya. Ya, sejak menjadi RT sampai sekarang tidak lepas daripada partisipasi ya, menjaga lingkungan, kebersihan daripada Gereja Fajar Madani, khususnya di sekitar musola sebagai persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ba'da subuh, dan pagi ini babnya tentang keutamaan surat Al-Ikhlas dan ayat kursi. Surat Al-Ikhlas dan ayat kursi adalah surat yang sudah dihafal oleh kebanyakan kaum muslimin, dan ayat-ayat ini memiliki keutamaan tersendiri daripada ayat-ayat yang lain. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum ayyamra'a thuluthal Qur'an fi lailah fashaqqa dhalika 'alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah faqala al-wahid shamat thuluthul Qur'an. Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu bila ia membaca sepertiga dari Al-Quran pada setiap malamnya? Ternyata para sahabat merasa kesulitan seraya berkata, siapakah di antara kami yang mampu melakukan hal itu wahai Rasulullah? Maka beliau pun bersabda, Allahul Wahid As-Samad, maksudnya surat Al-Ikhlas, nilainya adalah sepertiga dari Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan juga dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abul Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala ya Abul Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala fadara fi sadri wa qala wallahi liyahdikal ilmu Abul Munzir. Hai Abul Munzir, tahukah kamu ayat manakah di antara ayat Al-Quran yang ada padamu yang paling utama? Abu Munzir berkata, saya menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bertanya lagi, hai Abu Munzir, tahukah kamu ayat manakah di antara ayat Al-Quran yang ada padamu yang paling utama? Abu Munzir berkata, saya menjawab, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat Al-Baqarah 255. Abu Munzir berkata, lalu beliau menepuk dadaku seraya bersabda, demi Allah, semoga dadaku dipenuhi dengan ilmu wahai Abu Munzir. Hadis riwayat Muslim. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayat al-kursi
kulla salatin maktubatin lam yamna'u min dukhul jannah illa ayyamun. Barang siapa membaca ayat kursi di setiap akhir salat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga selain kematian. Surat Al-Ikhlas dan ayat kursi merupakan ayat-ayat yang agung di dalam Al-Quran. Karena ayat-ayat tersebut mengandung ajakan untuk mentauhidkan Allah, sifat-sifatnya yang tinggi, sanjungan dan pujian terhadapnya. Dari hadis-hadis di atas terdapat beberapa keutamaan. Pertama, keutamaan surat Al-Ikhlas dan surat ini menyamai sepertiga dari Al-Quran. Yang kedua, keutamaan ayat kursi dan merupakan ayat paling agung di dalam Al-Quran. Yang ketiga, keutamaan membaca ayat kursi setiap selesai sholat, dan amal ini termasuk salah satu sebab masuk dalam surga. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.